Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Semangat? Semangat mau bulan Ramadan insyaallah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, bahagia sekali pagi hari ini bisa berkumpul silaturahim. Semoga Allah berikan janjinya karena niatan kita silaturahim. Apa janjinya? Satu, Allah akan panjangkan usia kita. Yang kedua, bukakan pintu rezeki. Allahumma amin. Dan yang dipanjangkan usianya oleh Allah bukan usia biasa, ya. Jadi tambahan umur usia karena kita sregep silaturahim itu bukan usia biasa, tapi usia yang Allah berkahi, gitu. Jadi tambahan waktunya itu tambahan usia yang diberkahi. Artinya diberkahi itu ada tambahan kebaikan. Karena ketika kita diberikan tambahan usia sama Allah ada dua kemungkinan. Satu, bertambah kebaikannya, yang kedua sebaliknya. Nah, karena silaturahim kita itu yang ditambah adalah usia yang barokah, yang menambah kebaikan kita, menjadi pemberat kebaikan kita di yaumul mizan, ketika di hari kita dihisab, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, timbangan kebaikan kita menjadi banyak, berat, kemudian semoga mengantarkan kita ke surganya Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, di pekan yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Hajah Masfufah tentang menyambut bulan suci Ramadan. Ramadan tinggal berapa hari lagi Bu Ibu? Kapan kita Ramadannya? Ya, ada dua kemungkinan. Jadi siapkan hati Bapak Ibu. Kemungkinan besok ada khilafiyah, perbedaan pendapat untuk mengawali bulan Ramadan. Ya, usia Rajab ini ada yang 29 hari, ada yang genapkan sampai 30. Sehingga akhir Rajab itu bisa jadi hari Ahad, bisa jadi hari Senin. Kalau yang hari Ahad berarti hari Ahad maghrib masuk 1 Ramadan, kemudian kita sholat taraweh, Seninnya puasa. Tapi kalau kemudian akhir Rajabnya hari Senin, mulainya Selasa, ya. Tapi nggak usah rame-rame, nggak usah khawatir itu, sudah mantepi saja salah satunya, ya. Bismillah, insya Allah semuanya punya dasar. Ya. Begitu juga besok mengakhiri Ramadannya, kemungkinan juga berbeda. Kemungkinan juga berbeda. Tidak apa-apa, nggak masalah. Siapkan hati, gitu kan? Bagi yang gekeki mendahului, nggak usah nyalahkan yang ambil yang hari kedua. Bagi yang memulai hari berikutnya juga nggak usah ya komentar yang tidak baik dan seterusnya, ya. Jadi mantepi saja apa yang kita yakini, kemudian bismillah kita mulai puasa. Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, nyambung apa yang sudah disampaikan Bunyai Masfufah, yaitu target program Ramadan, ya. Insya Allah setelah ini nanti saya share di grup,
Kemudian kita setiap hari menjelang tidur tolong share. Wah, ini saling memotivasi. Waduh, bolongnya aku kok 5 isin, gon kancane bolongnya meng loro telu. Wah, besok semangat lagi. Dan seterusnya. Jadi saling menyemangati. Harapannya apa? Tidak ada yang pernah menjanjikan usia kita akan dipanjangkan oleh Allah sehingga kita bertemu dengan Ramadan tahun 2025. Allahu a'lam. Nggak ada yang tahu di antara kita. Saya hampir tiap hari itu takziah, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu 3 orang, ya. Bahkan yang 2 orang itu saya takziah jam 9 sampai rumah lagi jam 10, setengah 11 dikabari ibunya sedo. Jadi dalam satu rumah. Masya Allah. Ya, ini hari ini pagi mau berangkat ini sudah ada kabar 2 yang meninggal. Ya, 1 saudara di Menggoro, yang kedua saudara di Jogja. Ini baru mau ngatur waktu untuk takziah. Jadi kalau kita berkesempatan untuk takziah, ya takziah. Apa pahalanya orang yang takziah, Bapak Ibu? Ketika dia datang mendapatkan pahala apa? Emas. Emasnya sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud besarnya seberapa? Besar sekali. Bayangkan kalau itu emas. Emasnya Ibu yang di rumah berapa besarnya? Ya, 1 kilo ada? 2 kilo? 3 kilo? Kalau Gunung Uhud berapa kilo Bapak Ibu? Besar sekali. Entah kuintal atau ton. Ya. Makanya takziah. Kemudian ketika dia nyolati mendapatkan emas lagi sebesar 1 gunung Uhud. Ketika dia mengantarkan jenazah sampai kemudian dikebumikan, 1 emas lagi sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Nah itu memotivasi kita untuk kemudian ya takziah. Ya, dan hampir tiap hari ini ada saja berita orang meninggal. Ya, berarti kalau kita masih mendengar, kita masih hidup. Ya, berbahagialah gitu kan. Ya, mending layat apa dilayati? Mending layat. Ya, harus merasa ya belum cukup amal kita untuk meminta surganya Allah gitu kan. Sehingga kita kesempatan beramal terus ya. Jangan mutung, jangan putus asa ya. Jangan putus asa. Itu makanya bahagianya kita ketika bertemu dengan bulan Ramadan, 1 masih hidup, yang kedua bukan sekedar hidup tapi sehat walafiat sehingga beribadah bisa maksimal. Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ada 2 yang mau saya sampaikan kaitannya dengan amal Ramadan. Saya tulis di sini prioritas 1 dan prioritas 2. Jangan kebalik-balik. Ya, selama ini kita kebolak-balik. Makanya kita jadikan ya semangat bismillah, kita bareng-bareng pengen menjadikan Ramadan kita tahun ini, tahun 2025 ini menjadi Ramadan kita yang terbaik. Allahumma amin. Ramadan yang terindah, terbaik sepanjang usia kita. Kenapa? Karena kita memiliki bekal ilmu, memiliki semangat, bahagia dan seterusnya. Nah, prioritas pertama dan prioritas kedua. Apa itu prioritas pertama? Banyak orang keliru ya, memberikan prioritas ketika masuk bulan Ramadan, dia hanya menyiapkan amal prioritas kedua. Ya. Yang mestinya prioritas pertama itu adalah puasa gitu. Ya. Dia memprioritaskan yang lainnya. Apa contohnya? Ya selain puasa, kan banyak yang kita bersemangat. Ya.
tapi melupakan kualitas puasa kita. Nah, yang pertama prioritas satu adalah menjaga kualitas puasa kita. Jadi kualitas puasa kita itu kita jaga. Begitu kita masuk subuh terbit matahari, kita dihitung puasa, maka seperti kita sholat memulai dengan takbiratul ihram. Berarti sudah dimulai sholatnya. Begitu juga dengan ketika terbit matahari, ketika masuk imsak, lampu menjelang lampu merah sesaat lagi, gitu kan? Kemudian lampu merah betul-betul kita harus menjaga sampai kemudian terbenam matahari, kita boleh berbuka lagi. Jadi kalau sholat itu ada khusyuknya, gitu. Puasa itu ada fokusnya, ada konsentrasinya. Sehingga ketika ada orang yang menggoda kita, sorry ya, saya sedang puasa, gitu. Nggak akan tergoda oleh apapun. Apa itu kualitas puasa? Ada 11. Bagaimana kita menjaga kualitas puasa kita, prioritas amal kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa karena iman, mengharap ridho dan pahala dari Allah. Itu yang pertama. Puasa kita karena apa Bapak Ibu? Karena iman, panggilan iman. Bapak Ibu besok puasa karena perintah presiden, gubernur, bupati, lurah, Pak RT? Bukan perintah mereka semuanya, setinggi apapun jabatannya. Ini bukan perintah manusia, tapi puasa itu adalah perintah Allah. Perintah Allah, zat yang menciptakan kita, zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha kuasa, yang sampai hari ini masih memberikan nafas kepada kita, membuat jantung kita masih berdetak. Itu yang memerintahkan kepada kita. Buktinya apa Bapak Ibu? Di Quran surat Al-Baqarah, nanti dibuka ya biar kita tahu. Aku ki ngopo sih ndadak poso? Oh, jebule perintah Allah. Di mana? Di Al-Qur'an. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 183. Nanti dibuka. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepada kalian, kepada kita semuanya berpuasa. Jadi paham ya Bapak Ibu, yang memerintahkan puasa siapa? Kayaknya kurang mantap ini. Yang memerintahkan puasa siapa? Wah ini dia, Masya Allah. Itu sudah menjadi energi untuk kita semangat berpuasa. Puasa karena iman, mengharap ridho dan pahala dari Allah. Jadi kita puasanya itu mengharap ridho dan pahala dari Allah. Perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Rasul gimana? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, keikhlasan, kesungguhan, pengharapan akan rahmat, ridho dari Allah, pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sungguh Allah akan hapus semua dosa kesalahan kita. Allahumma amin. Ada yang tidak pernah berdosa? Siapa yang pernah berdosa? Semuanya. Banyak apa sedikit? Banyak apa banyak sekali? Banyak sekali. Besok begitu panjenengan puasa, puasanya dengan iman, puasanya mengharap ridho dari Allah,
maka mulai terbit matahari berguguran dosa kesalahan panjenengan. Ini sampai sudah merinding saya, Masya Allah. Gara-gara kita puasanya karena Allah, mengharap ridho dari Allah, karena ikhlas berguguran dosa kesalahan kita. Makanya nggak usah kesusu, gitu kan? Wong kita sadar, ya Allah, dosa kula kathah ya Allah, gitu kan? Kok berguguran ya? Bosone Jawa niku ting telebok, ngoten niku. Jadi sepanjang kita puasa, sejak terbit matahari sampai terbenam, itu dosa-dosa kita, alhamdulillah nggak dilihatkan sama Allah. Kalau dilihatkan tuh ting telebok, sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang jalan, selama panjenengan masih menjaga puasa saya karena Allah, bukan karena wah pantes-pantes nek ulan Ramadan kuwi poso, nek ora poso isin. Berarti bukan karena Allah. Kalau isin karena siapa? Karena manusia. Boleh isin tapi isin kepada Allah. Ya Allah, walaupun diparingi macam-macam, gitu kan? Sudah diberikan nikmat hidup yang luar biasa. Kok poso, kok mboten semangat. Nah, kalau isin yang kayak gitu boleh. Tapi kalau menjadikan malu karena manusia, malu kepada anak, malu kepada cucu, malu kepada tetangga, untuk kemudian kita berpuasa, nah, nggak akan dapat seperti itu. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Jadi termasuk kebaikan dari berpuasa, kualitas puasa itu mengakhirkan sahur. Biasanya kalau sahur jam berapa, Bapak Ibu? Nah, itu jam segitu itu. Bukan jam 1, jam 2, atau buko tak niati sahur sisan gitu kan. Habis traweh kondur jam 8, jam 9 wes mam sepisan buko karo niat sahur. Walaupun boleh, tapi bukan sesuatu yang utama. Sunnahnya sahur itu adalah mengakhirkan waktu. Ya. Makanya kalau masak biasanya jam 1, jam 2, nah ini jadi setengah 3, jam 3 gitu kan. Yang penting pas makannya tadi, pas makan sahur itu adalah mengakhirkan waktu. Salah satu hikmahnya, energi tenaga kita masih panjang ketika diakhirkan. Beda kalau sahur jam 12, jam 1, jam 11, jam 12 sudah lemes. Ya. Yang ketiga, berdoa di waktu sahur dan menjelang buka. Itu. Jadi ketika waktu sahur ya, menjelang subuh itu kemudian kita berdoa. Bukan habis makan kemudian teruskan tidur ronde kedua. Kemudian subuhan teruskan ronde ketiga. Ya, bukan ya. Berdoa di waktu sahur ya, dan menjelang berbuka. Menjelang berbuka itu ba'da asar sampai maghrib. Kemudian yang keempat, tidak menunda berbuka. Jadi kita tahu waktu berbuka kita kapan, gitu kan? Kadang azannya telat, di masjid itu mengadakan buka bersama, pada buka, pada makan, gitu kan? Enggak diazani, gitu kan? Baru 10 menit, 15 menit kemudian diazani langsung qomat. Nah kita sudah tahu ada azan atau enggak azan, memang waktu bukannya jam sekian. Syukur-syukur azannya masjid kita tepat waktu, itu yang betul. Jadi kalau buka di masjid itu, ya begitu nging atau sudah masuk berbuka, yang mau azan itu membatalkan makan kurma atau minum air kemudian azan. Nah itu yang bagus. Sehingga orang yang mendengar azan itu menjadi penanda sudah saatnya berbuka. Karena marem-maremnya buka itu kalau dengar azan, ya kalau cuma nging itu kurang marem. Gitu. Tapi tergantung tadi itu, sing azan itu ngenteni sudah kenyang dulu baru azan atau. Kemudian yang kelima, sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam berbuka.
Ya. Wonten sing tasih nika nek ajeng buka nika ngumpul-ngumpulke keremenan ini apa? Nek kula jan paling enak nu remenduan. Nggih. Ya. Sunahnya berbuka apa ibu dulu yang dimakan? Kurma. Yang dimakan kurma dulu. Ya, bukan airnya dulu. Kurmanya dulu dimakan, ya. Baru airnya gitu. Belinya kurma di mana? Oh, di toko Salma. Itu iklan. Ya. Bukan iklan ya, cuma promosi. Nih. Ya, jadi bukannya pakai kurma walaupun satu. Dapat sunahnya. Karena Rasulullah itu berbuka dengan kurma, ya. Kemudian baru dengan air. Doanya apa? Zahabat dzama'u wabtalatil auruku wasabatal ajru insya Allah. Gitu. Telah hilang rasa hausku, telah basah tenggorokanku, telah Allah tetapkan pahala puasaku insya Allah. Itu artinya indah sekali ya, ayo ya. Ya, itu sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam berbuka. Kemudian ngambil sunahnya, buka pakai kurma. Kemudian yang keenam, nah, mulai agak sulit ini. Yang ke-6 sampai yang ke-11, terutama yang pegang mic. Ya, ini saya menyampaikan sesuatu yang jarang kita pahami selama kita puasa selama ini. Jadi kita tahunya puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Wes pokoknya esok tekan maghrib, terbit sampai maghrib. Itu aja. Setiap tahun ya pahamnya kita seperti itu. Itu yang kemudian dikhawatirkan Rasulullah di ujung puasa kita, selesai kita berpuasa 29 atau 30 hari, apa yang dikhawatirkan Rasulullah? Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Banyak umatku yang kuat poso. Nggak usah ditanya lah, kalau kita ini insya Allah kuat poso gitu kan. Rasulullah juga nggak mengkhawatirkan. Rasulullah nggak mengkhawatirkan kuat poso, apalagi kalau sekolah di IT, Islam Terpadu, di Fi'asani Takwim, sudah dimotivasi sama gurunya, teman-temannya memotivasi, sehingga mulai TK kecil sudah belajar puasa. Orang tuanya mbak-mbak sudah nggak perlu repot pusing lagi. Mulai TK besar mencoba sudah puasa maghrib. Mulai kelas 1 kalau nggak puasa maghrib sudah malu di antara mereka, padahal belum wajib. Jadi Bapak Ibu Mbah jangan maksa. Karena memang tahapan latihan, tapi harus dikenalkan gitu. Harus dikenalkan. Ayo, masalah sahurnya juga nggak usah harus jam 3, jam setengah 4, jam 4, nggak harus. Tapi mereka dikenalkan dengan istilah puasa. Wah, dikenalkan dengan istilah sahur. Dikenalkan dengan istilah berbuka. Nah, itu pengenalan sejak dini. Sehingga ketika mereka sahur, saya masih ingat orang tua saya ngajari puasa, saya waktu itu kelas 3, sahur itu sarapan gitu kan. Jadi saya nggak digugah, ya saya nggak digugah. Waktu itu saya dikasih tahu teman, oh kuwi ra sahur, wah saya nangis karena saya sarapan ternyata gitu kan, nggak digugah. Padahal orang tuanya maksudnya ya men rada kuat gitu. Nah itu mulai dikenalkan istilah-istilah seperti itu. Kalaupun tidak puasa, jangan sampai kelihatan orang lain, jangan sampai ndulang di halaman di depan rumah, nggak boleh, berarti nggak nanamkan malu gitu. Kalau harus makan sembunyi-sembunyi, jangan kelihatan temannya, jangan kelihatan orang lain, nggak boleh ngiming-ngimingi dan seterusnya, ditanamkan rasa malu dan seterusnya. Itu proses pembelajarannya. Nah, apa itu yang ke-6? Bapak Ibu, tidak marah. Sulit apa angel? Angel apa sulit? Sulit apa sulit sekali? Jadi besok Bapak Ibu, begitu mulai subuh sudah siap-siap.
nek nganti ana sing nggodha, mbah bapakne, mbah ibune gitu kan. Suami istri, mbah anak, mbah cucu, mbah mantu tak siap-siap. Ora pareng nesu gitu loh. Itu kayak orang khusyuk dalam sholat itu. Akan ada godaan karena panjang mulai dari 4:30 sampai hampir jam 6. Ono sing arek nggodha gitu kan. Nah, kalau kita ada orang yang itu di hadis itu ekstrim ya. Kalau ada orang yang mengajak berkelahi gitu kan. Katakan apa? Saya sedang berpuasa. Aja dilayani. Bukan karena dia takut wedi, jiri. Jak gelut ae wedi ora. Gitu. Bukan masalah itu, tapi aku gek poso, ora oleh gelutan, ora oleh nesu. Maaf, saya baru puasa gitu. Ora ojo nggodho, ojo ganggu, sik tak posone men sempurna gitu. Itu setiap hari kita lakukan. Jadi kita sadar betul aku gek poso ojo nesu, aku gek poso ojo nesu. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam. Sehingga begitu terbenam matahari maghrib, kok kita sukses berhasil tidak marah. Alhamdulillah ya Allah. Oke banget sih nggodho. Kok kuat itu. Satu. Itu yang keenam, tidak marah. Yang ketujuh apa? Tidak mengeluh. Aduh ngelak. Aduh ngeleh. Lemes, ngantuk. Fokus, konsentrasi, ya, jangan sampai keluar kata-kata itu. Kondisi yang terjadi akibat kita puasa jangan dikeluhkan, gitu. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam. Itu kalau orangnya nggak khusyuk, nggak fokus, nggak konsentrasi, seperti tahun-tahun sebelumnya, wis paman anggur poso ora mangan ra ngombe ngono ya. Tidak berhubungan suami istri, yo dia masih marah, masih mudah mengeluh, besok nggak boleh. Wah ini keren. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, tidak boleh menggunjing. Gunjing niku napa? Ngerasani. Ya, mulai ngerasani tonggo, konco, sedulur, apa meneh garwa. Yang ke-9 tidak berbohong. Bapak nembe tindak. Nggak boleh, jangan ajari anak cucu kita, gitu kan? Ya, jangan ajari. Kalau memang butuh istirahat, ya, butuh tidur, apalagi karena sakit, sampaikan. Ya. Nyun pangapunten, bapak ibu nembe istirahat, nembe sare. Insya Allah tamu yang baik tidak akan pernah maksa. Karena nggak boleh kita itu mentang-mentang nyuwun sewu karena jabatan, karena apapun. Nek mertamu mekso, dodoke mekso, dibukai ora ketemu ya mekso, piye carane ketemu? Bukan ada bertamu yang baik. Ya. Kemudian yang ke-9, yang ke-10 menjaga pandangan. Ya. Yang ke-11, wah ini tak kasih terakhir karena saya juga termasuk yang paling sulit, Bapak Ibu. Apa itu? Semangat berpuasa. Kita itu semangatnya kadang sekarang, tapi karena tidak mampu menjaga, besok begitu 1 Ramadan masih semangat. 5 Ramadan, 10 Ramadan kok isih suwi ya. Ya, sehingga kalau terawehan itu tadinya 10 hari pertama, wah kebuak sopir cukup sampai serambi masjid, padang sampai ada yang di luar, di bawah langit, gitu kan? Saking semangatnya, 10 hari yang kedua tinggal separuh, gitu kan? Teratake dikukuti, kloso sing serambi kukuti kabeh. 10 hari yang terakhir karisak sop, gitu. Ini yang tidak boleh
terjadi. Ibarat pertandingan gitu kan. 10 hari pertama sak pas nek akeh sing semangat wong gek babak penyisian gitu. Pirang-pirang. Tapi masuk 10 hari yang kedua semi final kari separuh. Terakhir 10 hari yang terakhir babak final. Ya men kari wong-wong kuwi sing isih semangat itu. Itu yang ke-11. Semangat, bersyukur dan bahagia. Itu yang ke-11. Menjaga semangat berpuasa, bersyukur ketemu dengan puasa Ramadan, nggak janji besok ketemu ndak tahun depan. Kalaupun ketemu nggak janji juga masih sehat atau ndak gitu. Makanya kita semangat, bahagia, bersyukur. Itu yang ke-11. Masya Allah. Itu Bapak Ibu prioritas pertama menjaga kualitas puasa. Kira-kira penyemangat apa yang membuat kita tadi itu bersemangat, berbahagia, bersyukur kita puasa? Walaupun yang namanya puasa lapar apa tidak ibu-ibu? Lapar. Jadi kalau bilang nggak lapar ngapusi. Bapak-bapak lapar kalau puasa? Lapar. Haus ibu-ibu? Haus bapak-bapak? Haus. Lemes? Lemes bapak-bapak? Lemes. Nggak bisa ditutupi. Gitu. Karena sifat itu menyertai ketika tidak ada sesuatu yang masuk ke perut kita berupa makanan, minuman, kondisi fisik kita normalnya ya seperti itu. Sehingga juga tidak perlu dibanggakan, disombongkan, dipamerke. Aku ini poso lemes sih. Wah, rasa pamer, oke tunggale gitu. Ya. Yang ada itu semangat. Jadi ngelak, ngeleh, ngeluh, napa meleh koncone niku. Ya. Bahkan saya punya teori itu ya, terutama kalau bapak-bapak itu kan kadang menunjukkan seperti itu kan. Daripada mengeluh tadi ya, saya bilang menjaga kualitas ya, menjaga kualitas puasa. Itu karena kalau kita tidak berkualitas puasanya, itu nggak batal puasa kita. Nggak batal Bapak Ibu. Jadi yang tadi 1 sampai 11 itu, kalau tidak dilakukan, puasa kita nggak batal. Tidak perlu nyaur di hari yang lain gitu. Tapi ini mempengaruhi kualitas puasa kita. Sehingga Rasulullah khawatir banyak orang yang kuat puasa, tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu yang kemudian kita khawatirkan. Itu yang kemudian kita upayakan. Ayo puasa Ramadan kali ini, semoga nilainya kita mulai dari puasa pertama sampai puasa yang terakhir nilainya 100. Allahumma amin. Jangan sampai kayak tahun kemarin. Puasa begitu ning, begitu subuh 100. Kenapa? Karena masih bersemangat. Subuhnya juga di masjid. Wah, keren. Tapi begitu mulai jam 10 kok ngelak ya? Kok ngelih ya? Kok lemes ya? Gitu kan? Isih pirang dino ya posone? Aku gak hari pertama. Ya, makanya kalau hari pertama, kedua, ketiga itu lupa makan minum itu enggak apa-apa gitu kan. Yo hari terakhir juga enggak apa-apa yang namanya lupa, tidak membatalkan. Mau sepiring, 2 piring, 3 piring itu kalau lupa itu enggak apa-apa. Tapi walaupun 1 sendok, walaupun 1 biji nasi, tapi sengaja batal gitu. Bahkan ekstrim kalau saya nyontohkan. Sepiring, 2 piring, 3 piring nasi berserta lauk pauk kalau lupa nggak batal. Tapi ada nyamuk lewat, hap, lalu ditangkap batal gitu loh. Kalau kita yang makan, maksudnya sengaja, bukan cicak-cicak di dinding. Ya. Itu yang ke-11 ya, kualitas puasa kita. Penyemangatnya apa? Selama kita puasa ikhlas, ridho, mengharap
pahala dari Allah, husnudzon, berprasangka baik sama Allah. Allah tidak hendak mendolimi kita, membuat kita menderita dengan puasa, tapi sebaliknya Allah pengen memuliakan kita. Allah pengen hapus semua dosa kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kesalahan kita, walaupun sebanyak buih di lautan, pasir di padang pasir. Banyak enggak Bapak Ibu? Banyak banget itu dosa-dosa kita akan dihapus sama Allah. Makanya kita bersemangat, bersyukur, bahagia. Kemudian yang kedua, prioritas kedua. Nah, apa prioritas kedua amal di bulan Ramadan? Prioritas yang pertama adalah kualitas puasa, menjaga. Yang kedua, meningkatkan amal Ramadan. Amal di bulan Ramadan itu kita tingkatkan. Kenapa? Karena beramal di bulan Ramadan itu tidak akan pernah bisa tergantikan, bahkan terkejar ketika kita beramal di luar bulan Ramadan. Ya, makanya kesempatannya pendek. Ada orang yang punya prinsip, wah aku nek poso ki njipuk sing awal napa keri? Sing keri. Nek ngakhiri Ramadan njipuk sing dhisik. Itu uri. Enggak boleh punya prinsip seperti itu. Ya, sudah kita mantepi saja. Ini sudah awal Ramadan, puasa. Ini sudah akhir Ramadan, puasa. Ini belum awal Ramadan, tak genepke. Wah, besok ini belum akhir, tak genepke. Itu harus mantep gitu. Enggak boleh mamang, enggak boleh ragu. Meningkatkan amal Ramadan yang pertama apa? Amal yang khusus ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Apa Bapak Ibu? Traweh gitu. Jadi kalau yang lainnya ada, traweh cuma ada di bulan Ramadan. Nah, yang pertama sholat traweh. Sendiri apa bareng-bareng Bapak Ibu? Boleh sendiri, boleh bareng-bareng, boleh di masjid, boleh di rumah. Ya. Untuk syiar, guyub, persaudaraan, penyemangat di masjid. Wah. Kalau pas tindakan, pas ada uzur, pas sakit, kita di rumah sendiri. Kalau sakit dalam kondisi berdiri nggak bisa duduk nggak bisa, berbaring apa tidur? Berbaring, jangan tidur. Ya. Yang kedua, tadarus Quran. Bareng-bareng apa sendiri? Boleh bareng-bareng, boleh sendiri. Ya. Yang biasanya berapa lembar, berapa halaman sehari? Sudah 1 juz ya, alhamdulillah, masya Allah. Kalau hari-hari biasa, Bapak Ibu, kita baca Al-Quran, pahalanya berapa? 1 huruf, 10 kebaikan. Kalau kita baca 1 ayat, berapa huruf? Banyak huruf, kalikan sendiri 10 kebaikan. Di bulan Ramadan, gitu, saking banyaknya. Makanya kenapa kita harus memperbanyak tadarus. Kemudian yang ketiga, memberi buka. Memberi buka. Amal yang cerdas di bulan Ramadan adalah memberikan buka. Apa pahalanya orang yang memberikan buka? Orang yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya, gitu. Jadi ketika kita memberikan buka, yang kita kasih itu kok posone kok bagus, semakin bagus dapat pahalanya kita tanpa mengurangi pahala dia. Gitu. Itu cara cerdas. Kenapa? Karena kalau kita puasa sendiri, berarti paling banyak kita dapat pahala puasa Bapak Ibu berapa jumlahnya? 29 atau maksimal cuma 30. Tapi begitu kita memberikan buka 1 orang berarti kita sudah tambah 1. Memberikan 5 orang berarti tambah 5 pahala puasanya. Masya Allah. Itu cara cerdas beramal. Ya. Kemudian yang keempat, bersedekah.
Sedekah apa Bapak Ibu? Apapun. Mau sedekah kurma tadi boleh, sedekah dawet boleh. Tadi khusus namanya buka puasa. Ya. Sedekah uang boleh. Berapa jumlahnya? Berapapun, gitu kan? Karena kebaikan di hari-hari biasa, bulan biasa itu cuma dilipat gandakan 10 kali. Di bulan Ramadan seperti beribadah wajib, amalan sunnah. Ya. Kemudian yang keempat, sholat qiyamul lail, menambah sholat raweh, bisa sholat hajat, bisa sholat taubat, boleh. Kemudian yang keenam, sholat duha. Ya, sholat duha. Jadi duha kita di bulan Ramadan pahalanya beda dengan di hari-hari biasa. Kemudian yang ketujuh, sholat di masjid untuk bapak-bapak. Jadi yang nggak biasa di masjid, besok Ramadan harus di masjid semuanya. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu boleh. Tapi yang utama adalah tepat waktu. Nah, saya sering mendapati ibu-ibu yang beralasan keutamaan di masjid hanya untuk bapak-bapak sehingga ibu-ibu di rumah dan boleh santai. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Bapak tidak masjid, sing ibunya masih asik di rumah, nggak boleh. Jadi keutamaan ibu-ibu yang sholat di rumah sama dengan bapak-bapak, mempersilahkan, mempermudah, meringankan agar bapaknya, anak laki-lakinya bisa ke masjid, itu bisa pahalanya sama dengan panjenengan yang di rumah kalau panjenengan tepat waktu. Gitu. Ada lagi yang ngeyel lagi, tepat waktu itu maksudnya yo waktu duhur, orang waktu duhur neng asar itu di kodo. Bukan itu, maksudnya tepat waktu itu di awal waktu. Gitu. Kemudian yang berikutnya, mengikuti taklim, kajian atau kultum, nambah ilmu. Yang ke-9, menghafal Al-Quran walaupun satu ayat. Yang ke-10, membaca terjemah Al-Quran, ya, walaupun satu halaman. Yang ke-11, istighfar, diperbanyak istighfarnya. Boleh istighfar biasa, pakai yang paling pendek, astagfirullah. Coba Bapak Ibu, astagfirullah. Lagi. Nah, itu diperbanyak. Boleh agak panjang dikit, astagfirullahaladzim. Boleh panjang lagi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kalau yang pendek, ampuni aku ya Allah. Yang agak panjang dikit, ampuni aku Allah, ya Allah yang maha tinggi. Yang agak panjang lagi tadi, ampuni aku ya Allah yang maha tinggi atas semua dosa kesalahanku, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Gitu. Ya, atau boleh juga pakai Sayyidul Istighfar. Ya. Boleh juga pakai Allahumma innaka afuwun atau afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha mengampuni, tuhibbul afwa, suka memaafkan, suka mengampuni, fa'fu anni, maafkanlah aku, ampunilah aku ya Allah, sambil meneteskan air mata. Masya Allah. Ya, karena air mata yang keluar karena takut kepada Allah, karena dosa dan kesalahan kita, karena taubat, itu diharamkan atas api neraka. Yang ke-12, sholawat. Ya, diperbanyak sholawatnya. Ya. Yang ke-13, oh ini mirip dengan yang tadi. Kalau tadi tadarus Quran sendiri, kalau ini tadarus Quran dengan keluarga atau masyarakat. Itu salah satu cara untuk mendekatkan hati kita dengan keluarga kita, anak cucu kita, ya, bikin program tadarus bareng, ya, seminggu sekali gitu kan. Mau offline boleh, mau online boleh, ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-14, zikir pagi dan sore. Ya. Zikir pakai al-maksurat boleh, zikir doa gitu yang
khusus pagi dan sore itu boleh, mau pakai yang mana. Kalau yang biasa saya share itu atau biasa saya pakai ketika zikir hati bahagia, nah itu dibaca pagi dan sore. 3 kali boleh, sekali boleh, tiap doa atau bacaan itu boleh. Tapi itu kalau dibaca, Bapak Ibu, itu sudah mencukupi seluruh hajat kita, keluarga kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu hajatnya selesai dengan zikir pagi dan sore kita itu. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Pas jam 9. Okay. Cukup Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri kajian Rabu pagi ini dengan bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah betul-betul berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan usia kita, usia yang penuh dengan keberkahan, sehingga bisa menjadi bekal kita mengetuk pintu surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita awali doa kita dengan kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Baca istighfar, rasakan apa yang membuat sesak di dada kita, punggung kita, pusing kepala kita. Lepaskan semuanya. Orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cabut masalahnya. Allah akan ganti dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Dosa itu adalah penutup kebaikan hadir dalam hidup kita. Rezeki salah satunya. Maka semoga Allah ampuni dosa kesalahan seluruh keluarga kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim, ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan pasangan hidup kami ya Allah, suami atau istri kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami, mertua kami, kakek, nenek, buyut kami semuanya ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami, anak, mantu, cucu, buyut semuanya kami ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ampuni seluruh keluarga kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, jagalah seluruh keluarga kami ya Allah. Jagalah mereka di mana saja mereka berada ya Allah. Kapan saja ya Allah. Jaga mereka seluruh keluarga kami ya Allah.
tetap dalam iman dan takwa kepadamu ya Allah, semangat dalam ibadah ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Jasmani rohani kami ya Allah, selamat dunia akhirat kami ya Allah. Bahagia lahir batin kami ya Allah. Ampuni semua seluruh warga kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah, sepeninggal kami nanti ya Allah. Tetap terjaga anak cucu kami ya Allah. Jadikanlah mereka semuanya anak-anak cucu yang solih dan solihah ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Jagalah mereka anak cucu kami ya Allah. Ampuni kami orang tua yang belum pandai mendidik anak-anak kami ya Allah. Mengantarkan mereka dengan penuh kesabaran ya Allah, penuh keikhlasan ya Allah. Membersamai mereka tumbuh besar dan dewasa ya Allah. Ampuni kami orang tua yang belum pandai mendidik mereka, mengarahkan mereka, memberikan nasihat pada mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang masih sering mudah marah ya Allah. Mudah marah kepada anak, cucu atau keluarga kami ya Allah. Padahal mestinya kami begitu mencintainya, menyayanginya ya Allah. Allahumma ya Allah, semoga marah kami tidak mengundang marah-Mu ya Allah. Jangan sampai kemarahan kami orang tua mengundang murka-Mu ya Allah. Ampuni kami yang belum sabar ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami, anak cucu kami, seluruh keluarga kami ya Allah. Rumah tangga yang senantiasa tenang, tentram, damai dan bahagia ya Allah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah rumah-rumah kami, baiti, jannati, rumah-rumah yang penuh dengan suasana surgawi ya Allah. Yang penghuni rumah kami hari ini adalah calon-calon penghuni surga-Mu ya Allah. Kalaupun satu per satu di antara kami, keluarga kami tiada ya Allah, Kau panggil ya Allah, menemui ajalnya ya Allah. Semoga mereka semuanya husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, akhir hidup kami husnul khotimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhah qoblal maut ya Allah. Berikanlah kami rezeki taubat sebelum datang kematian kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah, istiqomahkanlah kami, seluruh keluarga kami ya Allah, sampai datang ketentuan-Mu ajal kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Mertua kami ya Allah. Ampuni kami yang belum pandai berbakti, membanggakan, membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Membuat mereka tersenyum, bangga, bahagia kepada kami anak-anaknya ya Allah. Semoga kalaupun beliau sudah tiada, sudah ridho kepada kami anak-anaknya ya Allah. Sudah memaafkan semua kesalahan kami anak-anaknya ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kemudahan kepada anak cucu kami. Kalau yang sedang menuntut ilmu, berilah kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang berkah manfaat di dunia wal akhirah. Kalau di antara kami, seluruh keluarga kami, anak cucu kami yang sedang berpayah-payah mencari rezeki, ya Allah, berilah kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang baik, ya Allah. Rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Rezeki yang halal, baik dan penuh dengan keberkahan, ya Allah.
yang membuat kami semuanya semakin dekat kepadamu ya Allah, semakin nikmat beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kemudahan pada kami semuanya untuk menyelesaikan seluruh masalah hidup kami ya Allah. Karena kami yakin ya Allah, ketika kami semuanya dekat kepadamu ya Allah, tidak ada masalah yang tidak selesai. Mudah bagimu untuk menyelesaikan semua masalah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, keluarga kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami ya Allah, berilah kesabaran ya Allah. Berilah kesabaran, kemudahan untuk kemudian menemukan obat, untuk kemudian menyembuhkan penyakit kami ya Allah. Berilah kami kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan dalam sakit ya Allah. Sampai kemudian kalaupun datang ajal kami, husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang dan salahnya mohon maaf, kita saling memaafkan. Semoga pintu maaf panjenengan untuk saya, pintu maaf di antara kita, semoga menjadi penyempurna ibadah kita di bulan Ramadan ya. Ikhlas nggih Bapak Ibu, kalau ada salah saya, salah di antara kita semuanya ini kemudian kita saling memaafkan. Ikhlas nggih? Ya. Kemudian yang kedua, bukan hanya mengikhlaskan kesalahan tapi saling mendoakan. Mau borongan boleh ya. Ya Allah, semoga jamaah Al-Mutakin atau pengajian Gedung Juang 45 mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rezeki apapun itu, boleh borongan. Tapi kalau kenal nama, bisa membayangkan wajahnya, lebih bagus. Ya. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.